Ya, eh, mungkin pertanyaannya adalah apa sih makna demokratis itu? Ya, Apakah dengan pemilihan langsung oleh ya, rakyat itu sudah bisa dikatakan sebagai bagian dari ya, demokratis? ya, Apakah dengan pembagian uang yang ya, dilakukan oleh para calon itu apakah itu yang dikatakan sebagai demokratis? Nah, saya rasakan tidak, Mas. Demokratis itu bukan hanya sekedar dia dapat memilih, tetapi demokratis itu harus dimaknai secara substantif, Mas. ya, Jadi secara ya, substantifnya bagaimana? Yaitu adalah menghasilkan seorang pemimpin yang punya kapabilitas, punya kualitas, punya kompetensi di dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. ya. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT, juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang mengumpulkan wawancara mengenai beberapa masalah aktual di bidang politik. Salah satu adalah gagasan untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang yang pasti sangat menghayati dan menjalani proses pilkada, yaitu Bapak Dr. Agustin Trasnarang SHMH. Beliau saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Apa kabar Pak Tras? Kabar baik, Mas. Mas, nggak sehat Ya, ya. Kalau saya lihat sih seger terus sehat. nih. Iya, iya. Tadi karena bekerja dengan senang. Nah, itu dia. Jadi Pak Teras ini adalah luar biasa, politisi dan tokoh yang mengalami sendiri bagaimana pilkada berlangsung. Beliau lahir di Banjarmasin 12 Oktober 1955, merupakan politisi senior yang pernah menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi ketua Komisi Hukum, ya, kemudian pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode, dan saat ini menjadi anggota DPD RI. Nah, saya sebelumnya mau tanya sedikit, Pak Teras itu ngalami pemilihan DPRD kan, kalau tidak salah pertama kali. Ya, betul, betul. Nah, Jadi itu apa di tahun 99 itu ya, Mas ya. iya, iya. Baik. Jadi mungkin Pak Teras bahkan bisa membandingkan antara kalau dipilih DPRD seperti apa, kalau dipilih secara langsung seperti apa, karena sekarang wacana itu menguat kembali. Apakah kita tetap pemilihan langsung untuk pilkada atau kembali ke DPRD? Monggo Ya. silakan menurut Pak Teras Eh, seperti apa baiknya. iya. Mohon maaf, klarifikasi dulu, Mas Bambang. Ya, Jadi ya, saya pemilihan gubernur
itu adalah sudah pilkada langsung. Oh, Ya, iya, iya. karena saya Iya. dipilih itu tahun 2005, Mas Bambang. Oh, ya, Tetapi pertama kali saya, pilkada. ya, tetapi saya mengalami sejak tahun 99 pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di Provinsi Kalimantan Tengah yang dipilih oleh DPRD. Jadi Iya, artinya saya pada saat itu sudah jadi anggota DPR RI iya, dan kemudian saya ikut menghadiri iya, acara pada saat pemilihan kepala daerah iya, dilakukan oleh DPRD. Jadi itu iya, klarifikasinya dulu. Nah, iya, saya tentu ya Mas, dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, iya, menyambut terhadap pidato dari Bapak Presiden iya, kita, Pak Prabowo Subianto, yang di iya, mana beliau menyatakan bahwa betapa mahalnya iya, proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung di negara kita. Nah, saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang sekarang 2 periode, Mas, yang ngikutin iya, jejaknya Mas Bambang. iya, Ini nanti saya iya, sampai dengan 2029 iya, menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini adalah suatu hal yang wajib kita sambut dengan baik, Mas. iya, Nah, tentu saya merasa bahwa ini adalah momentum bagi iya, saya di mana saya dulu kan pembuat undang-undang. Jadi saya yang pernah menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI, di mana iya, pada saat itu kami dipercayakan iya, untuk membuat undang-undang tentang pemilihan kepala daerah langsung, iya, yaitu di Undang-Undang 32 tahun 2004. iya, Nah, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, wah, saya pikir ini sesuatu hal yang positif, di iya, mana kepada kita disajikan oleh Bapak Presiden opsi untuk memikirkan iya, bagaimana sebaiknya berkenaan dengan masalah pemilihan kepala daerah langsung ini. Nah, iya, mendasarkan pada itu, tentu saya ini lagi belanja nih Mas, iya, lagi belanja pendapat bagaimana respons dari iya, para akademisi, bagaimana respon dari para politisi, bagaimana respons dari rakyat yang berada di iya, daerah berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini. Nah, iya, ini adalah merupakan bagian yang menjadi salah satu tugas juga, Mas Bambang, iya, dari saya iya, sebagai wakil daerah. iya, Nah, mendasarkan pada apa yang tadi saya sampaikan, jadi ini adalah suatu proses, Mas Bambang, di dalam iya, rangka untuk kita bisa memperoleh masukan dari iya, masyarakat. Nah, kalau Mas Bambang tanya lebih lanjut lagi, iya, bagaimana pendapat saya? Nah, ini bisa berkembang, iya, Mas. Nah, saya iya, rasa itu sebagai awal dulu, Mas Bambang, kenapa saya iya, getol sekali iya, untuk mengembangkan iya, ide atau pemikiran atau pandangan dari iya. Bapak Presiden ini. Ya, baik Pak Teras menyambut baik gagasan atau pandangan Pak Presiden Prabowo Subianto. Eh, itu garis besarnya argumentasinya apa, Pak? Sehingga ada gagasan untuk kembali pemilihan melalui DPRD. Ya, ya, Mas Bambang, salah satu yang saya tangkap dari apa Ya, yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu tiada lain adalah betapa mahalnya ya, biaya untuk berlangsungnya pemilihan kepala daerah langsung ini. ya, Itu pertama. Dan kemudian kedua, yang tidak kalah penting adalah terjadinya money politik ya, yang sangat-sangat terstruktur, yang ya, sangat-sangat sistematik, dan yang sangat-sangat masif. Dan ya, tentu ini Mas Bambang, ini tidak kita harapkan karena saya sebagai pembuat undang-undang pada saat itu betul-betul membaca
di pasal 18 ayat ya, 4 dari Undang-Undang Dasar 45, Mas Bambang. Di situ ya, dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. ya, Berbeda dengan pemilihan presiden, ya, berbeda dengan pemilihan DPR, ya, berbeda dengan pemilihan DPD, berbeda dengan ya, pemilihan DPRD, ya, di mana di situ dipilih langsung oleh rakyat. ya, Nah, dengan adanya keterbukaan dari ya, pasal 18 ayat 4 ini, nah kita harus berani memaknai ya, dan berani untuk mencoba ya, untuk mengartikan apa ya, itu dipilih secara ya, demokratis. ya, Nah, tentu pertanyaan kita, Mas, ya, apakah dipilih dengan oleh DPRD itu demokratis? ya, Nah, tentu ini kan menjadi sesuatu pertanyaan yang harus ya, dijawab berdasarkan ya, pada ya, pendekatan-pendekatan secara faktual, pendekatan ya, secara akademis, pendekatan ya, secara data, dan pendekatan juga secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu, ya, saya memandang bahwa dipilih secara demokratis itu juga adalah merupakan sesuatu bagian dari ya, kedaulatan. ya, Karena apa? Karena anggota DPRD ini, apakah dia provinsi, ya, apakah dia kabupaten, apakah dia kota, itu kan ya, dipilih oleh rakyat, Mas. betul, Jadi ya, rakyat sudah ya, mendelegasikan ya, kewenangannya, sudah memberikan kedaulatannya kepada orang-orang yang dipercayakan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota untuk mewakilinya. ya, Nah, ya, pertanyaan pula, apakah ini ya, demokratis? Ya, saya ya, rasa ini adalah bagian juga dari demokratis itu, gitu loh, Mas. ya, Jadi ya, baik, ini menarik, Mas. ya. Eh, ini memang pasal yang menarik, Pak Teras. Bahkan bisa juga ditafsirkan apa yang tidak ditulis oleh pembuat undang-undang itu. Kalau maunya sama-sama dipilih secara langsung, karena udah ada pasal yang di apa tentang presiden dipilih secara langsung, kenapa nggak ditulis sekalian aja? Gubernur, bupati juga dipilih secara langsung. Jadi dengan kata dirumuskan demokratis itu pasti ada maksud lain, ada alternatif Betul, lain. Nah, betul. tapi oke. Ya, jadi Jadi artinya bahwa kesimpulan, jadi argumentasi Mas Bambang, ya, Nyun Sewu sebentar. ya, Jadi ya, artinya ya, Undang-Undang Dasar 45 kita membuka, Mas. ya, Itu yang kita kenal kalau di dalam ilmu hukum itu open ya, legal policy. ya, Jadi sesuatu ya, kebijakan, sesuatu aturan yang terbuka. ya, Nah, berbeda dengan kalau dengan pemilihan presiden, DPR dan DPD ya, itu kan close, Mas. ya, Dipilih langsung oleh rakyat. ya, Itu ya, kalau orang bilang kan benar-benar poinnya itu udah jelas bahwa itu dipilih langsung. Tetapi kalau ya, dipilih secara demokratis, berarti ya, undang-undang kita kan membuka, Mas, undang-undang dasar kita. ya, Ya ya, kenapa kita nggak berpikir untuk hal-hal yang lain? Kenapa kita kaku banget sih? ya. Gitu loh. Ya, baik. Baik. Jadi Presiden punya argumentasi yang cukup kuat secara konstitusional bahwa itu mungkin karena itu punya ide. Nah, sekarang pertanyaannya itu salah satu pertimbangannya adalah biaya yang mahal. Nah, biaya ini kan tidak boleh ditafsirkan hanya biaya yang resmi dikeluarkan oleh negara, tapi kan ada biaya yang dikeluarkan oleh calon, mungkin juga ada masyarakat, mungkin dari partai dan sebagainya. Nah, ini menurut Pak Teras yang juga berpengalaman dipilih, berpengalaman jadi kepala daerah, apa dampak kalau biaya yang dikeluarkan di luar yang dari negara tadi itu terlalu besar? Mas Bambang, kita harus jujur berani mengatakan bahwa Ya, negara kita ini negara besar, ya, memerlukan anggaran-anggaran yang juga tidak kecil. ya, ya, Misalnya, Mas, untuk masalah infrastruktur. Mas ya, Bambang mungkin di Jawa Tengah bisa merasakan ada ya, daerah-daerah di mana kesulitan di dalam pembangunan jalannya.
di Ya. mana daerah-daerah di Jawa Tengah kesulitan di dalam membangun Ya. jembatan. Kita masih bisa menonton anak-anak sekolah melalui titian, tidak melalui Ya. jembatan. Hanya terlihat sebatang bambu untuk mereka Ya. bisa menyeberang di jalan, di sungai. Ya. Nah, Ya. ini di Jawa, Mas. Nah, Mas Ya. Bambang bisa bayangkan seperti daerah Kalimantan Tengah, seperti daerah Ya. saya Ya. yang sangat-sangat sulit berkenaan Ya. dengan masalah menyangkut infrastruktur, masalah pendidikan, masalah Ya. kesehatan. Sedangkan daerah mengeluarkan anggaran beratus-ratus miliar, Mas, hanya Ya. untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Itu Ya. anggaran APBD, belum Oh. lagi anggaran KPU. Nah, apakah tidak kita Ya. konsentrasi saja dulu, Mas, untuk Ya. masalah infrastruktur, Ya. untuk masalah pendidikan, untuk Ya. masalah kesehatan? Katanya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, ini kesan ke suatu kesempatan. Uang yang kita buang beratus-ratus miliar Ya. dan Ya. bertriliun-triliun rupiah di beberapa daerah, apakah tidak kita konsentrasikan untuk hal-hal yang positif? Ya. Saya percaya, Mas, setiap ada kemungkinan pasti ada kesempatan. Ya. Dan itu wajar lah, Mas ya. Nah, ini tugas kita lah sebagai pembuat Ya. undang-undang. Bagaimana Ya. ketidakwajaran ini kita eliminasi, kita kurangi. Ya. Kita tidak akan mungkin seketika untuk memberantas kejahatan. Ya. Tapi kan ada satu proses. Nah, bagi saya, sebagai orang yang pernah membuat undang-undang, apa yang Ya. disampaikan Bapak Presiden, itu adalah merupakan momentum Ya. bagi kita untuk melihat lagi Ya. apa yang harus kita lakukan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Ya. Secara politik dukungannya sangat kuat. Beberapa tokoh DPD berpendapat sama, beberapa tokoh partai politik juga berpendapat sama. Nah, sekarang kita masih tadi saya mencoba mengenai biaya tadi. Yang Pak Tras bicarakan adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara. Tapi kan ada biaya yang mungkin juga tidak sedikit yang dikeluarkan oleh calon. Dan Betul. kelihatannya itu biaya makin besar karena masyarakat kita juga semakin pragmatis. Katanya dipengaruhi oleh pemilihan kepala desa yang biasa mereka menerima sesuatu. Nah, maksud saya apa dampaknya kalau calon yang kemudian jadi kepala daerah itu mengeluarkan dana yang cukup besar untuk terpilih? Ya, Mas Bambang, eh, infrastruktur berkenaan dengan masalah pengawasan di negara kita ini berlapis, Mas. Ya. Kita mengenal ada inspektorat di tingkat daerah. Kita Ya. ada mengenal aparatur penegak hukum di tingkat dari tingkat bawah sampai tingkat Ya. atas. Ya. Kita mengenal ada aturan-aturan yang berkenaan dengan masalah yang menyangkut keuangan. Dan kemudian kita juga mengenal ada yang namanya LHKPN, Mas. Ya. Nah, tentu apa yang tadi Mas Bambang pertanyakan, justru itu yang menjadi poin penting bagi kita di dalam rangka untuk kita melihat ke depan jauh lebih baik. Karena Mas Bambang, yang namanya puluhan miliar bagi daerah-daerah tertentu itu sudah tidak terdengar lagi, Mas. Bagi para calon. Sekarang udah ngomongnya ratus, Mas. Jadi Mas Bambang bisa bayangkan kalau dia mengeluarkan uang sekian ratus miliar Ya. hanya untuk dia berkampanye, apa yang terjadi, Mas, di daerah itu? Ya. Manakala dia terpilih menjadi pemimpin. Ya. Saya pernah 2 periode, Mas, menjadi Ya. gubernur dengan gaji, Mas, tapi dengan Ya. fasilitas. Kalau kita hidup sederhana itu lebih dari cukup. Ya. Tetapi kalau kita ingin lebih, terbuka kemungkinan dari segala segi.
Ya. Nah, artinya di sini adalah bahwa Ya. kalau kita membiarkan terjadi money politik, berarti Ya. kita membiarkan akan terjadinya korupsi merajalela. Oh, ya, 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 Dan itu berkepanjangan, Mas. ya, Itu ya, berakibat kepada aparatur sipil negara yang ya, membantu mereka. ya, ya. Mas Bambang pasti sering mendengar, hanya untuk menjadi kepala dinas dia harus bayar berapa. Ah, ya, ya, ya. Ya, Nah, ini kan sesuatu pertanda. ya, baik. Padahal kita kan mengenal merit system, Mas. Ya, Bahwa kalau oke. orang duduk sebagai kepala dinas, ya Ya, memang kapasitas ya, dan kualitas serta ya, kapabilitasnya dia secara ya, merit ya, system berada di ya, situ. Gitu loh, ya. Mas. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Baik, ya Pak Teras. Jadi kalau begitu urgensi, paling tidak pemikiran untuk kembali ke pemilihan DPRD itu cukup argumentatif, cukup cukup kuat. Tetapi bagaimana dengan pendapat yang juga mengatakan ini kan pemilihan kepala daerah ini kan adalah hak rakyat dan harus demokratis. Jadi kalau pemilihan DPRD tadi kalau tafsir konstitusionalnya demokratis, tapi banyak pendapat yang mengatakan itu tidak cukup. Nah, apa yang harus jelaskan, Pak Teras? Ya, eh, mungkin pertanyaannya adalah apa sih makna demokratis itu? Ya, Apakah dengan pemilihan langsung oleh ya, rakyat itu sudah bisa dikatakan sebagai bagian dari ya, demokratis? ya, Apakah dengan pembagian uang yang ya, dilakukan oleh para calon itu apakah itu yang dikatakan sebagai demokratis? Nah, saya rasakan tidak, Mas. Demokratis itu bukan hanya sekedar dia dapat memilih, tetapi demokratis itu harus dimaknai secara substantif, Mas. ya, Jadi secara ya, substantifnya bagaimana? Yaitu adalah menghasilkan seorang pemimpin yang punya kapabilitas, punya kualitas, punya kompetensi di dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, ya, bukan memakmurkan dirinya. Negara kita ini bukan negara kapitalis, Mas. ya, Negara kita ini adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. ya, ya. Yang punya uang tidak Nah, boleh sekehendak hati untuk dia berbuat apa-apa. baik, Jangan sampai nanti Mas Pak Teras. Bambang, yes, Iya, Pak Teras politisi yang sangat berpengalaman, pembuat undang-undang. Mungkin nggak kita membuat regulasi yang mengambil jalan tengah. Artinya bahwa eh, keinginan tadi dipilih melalui DPRD karena demokratis juga, tetapi juga mengesankan atau eh, mewujudkan suatu proses yang nanti juga demokratis dan bisa terbuka diikuti oleh publik. ya. Eh, nah disinilah Mas, kita ini kan Ya, punya waktu yang cukup panjang ini. ya, Kebetulan saya dipercayakan oleh pimpinan bersama-sama dengan ya, 14 orang anggota DPD ya, RI sebagai ya, pimpinan atau ketua tim ya. akselerasi, Mas. Hmm, Nah, salah satu yang memang lagi kita pikirkan ini adalah kami mempergunakan momentum ini di dalam rangka untuk belanja pendapat, ya, Mas. ya, Kami ingin belanja bagaimana pendapat dari masyarakat, ya, bagaimana pendapat dari para akademisi, bagaimana pendapat dari para politisi,
berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini. Ya. Nah, tentu Mas, pasti ada pro dan pasti ada kontra. Ya. Nah, apa yang dipertanyakan oleh Mas Bambang, apakah bisa kita menemukan sesuatu yang istilahnya jalan tengah? Saya yakin, Mas, dengan kondisi di mana kita dihadapkan pada permasalahan yang complicated seperti ini, karena kita pengalaman lah, Mas ya, kalau Ya. kita berada di Ya. dalam satu forum, kita duduk bersama, dan kita merenung bersama, dan kita punya tujuan bersama, kita pasti akan dapat solusi. Ya. Nah, solusi-solusi ini yang saya rasa yang perlu kita terus tampung, Mas. Kita Ya. menampung pendapat yang berbeda, kita menampung pendapat yang punya kebersamaan, dan kita juga menampung bagaimana pendapat-pendapat yang mampu untuk menjadi terobosan sehingga terwujud apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden. Ya. Saya pada prinsipnya begini loh, Mas. Karena saya Ya. memperhatikan apa itu yang dikenal dengan asta cita dari Hmm. Presiden Ya. Prabowo. Di situ beliau Ya. menekankan penguatan, Mas, terhadap Ya. sumber daya manusia. Hmm. Dan beliau juga di situ terlihat bahwa berkeinginan pembangunan itu betul-betul dilakukan dari desa. Hmm. Nah, ini kan adalah momentum, Mas. Bagaimana kita memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap problema kita ke depan. Kita tidak boleh membiarkan sesuatu yang kita sadar bahwa ini tidak Ya. baik. Ya. Berdosa kita kepada anak cucu kita, Mas. Kalau Ya. kita Oke. membiarkan sesuatu, kita Ya. sadar ini tidak baik, kita paham ini Ya. tidak baik, dan kemudian terus kita lakukan. Ya. Minimal. Nah ini, Mas, Ya. minimal kita sebagai Ya. sosok yang dipercayakan oleh rakyat, Ya. itu sudah mempunyai niat, Ya. istilahnya nawaitu, Mas. Ya. Mempunyai nawaitu di dalam rangka untuk perbaikan ke depan. Ya. Nah, Oke. saya sependapat sekali dan berpandangan sebaiknya seperti yang Mas Ya. Bambang bilang. Ya. Ya. Jadi dua perbedaan, kita carikan solusi, dan Ya. solusi itu adalah untuk kepentingan bangsa, kepentingan Ya. negara, dan kepentingan masyarakat juga. Wah, itu Ya. luar biasa, Mas. Nah, ya, Pak Teras, dulu kan pernah juga ada gagasan-gagasan bagaimana kalau separuh-separuh, artinya yang gubernur dipilih DPRD, tapi yang bupati wali kota dipilih langsung, atau sebaliknya. Kalau menurut Pak Teras, mana pilihannya? Atau semua dipilih DPRD, atau separuh-separuh seperti itu? Ya, eh, pertama begini, Mas. Sekarang ini Ya, kan provinsi ada 38 provinsi. ya, Nah, 38 provinsi ini tentu masing-masing kondisi daerahnya kan berbeda-beda. ya, Dan kemudian kebutuhannya pun berbeda-beda. Nah, tentu kalau ditambah lagi dengan 500 lebih kabupaten dan kota yang berada di negara kita, kalau saya melihat dari sisi efisiensinya, Mas, ya, ya. sebaiknya tetap bersama-sama sebagaimana juga dilakukan, yaitu pemilihan DPRD. Apakah itu Semua. gubernur, apakah Ya, itu juga bupati dan wali kota. ya, ya, Menurut ya, pandangan saya, yang ya, didasarkan pada ya, pengalaman yang selama ini saya peroleh. Tapi kalau ya, Mas Bambang kejar lagi, apakah itu ada kerugian? Pasti ada, Mas. ya, ya, Pasti ada. Karena ya, bagaimana satu daerah, misalnya Kalimantan Tengah, hanya seorang ya, gubernur hanya dipilih oleh 45 orang. ya, Di mana 45 orang ini terdiri dari bermacam partai politik. ya, Nah, di sini yang kita tuntut, peran dan peranan dari partai politik di dalam rangka dia sebagai saluran utama di dalam rangka proses rekrutmen pejabat negara. Nah,
Nanti di undang-undang partai politik, di situ kita harus ada titipan pasal, Mas, Ya, yang memberikan tanggung jawab kepada partai politik manakala mereka mempunyai kewenangan untuk memilih dan memilih kepala daerah yang ada di daerah itu. Nah, itu kita bisa. Jadi kita pertama kita titipkan ya, di undang-undang partai politik, ya, kemudian kita buat pasal dan ayat di undang-undang ya, pilkadanya, dan kemudian tentu yang menjadi bagian penting juga bagi kita undang-undang di pemerintahan daerah. ya, Nah, ini bisa kita ya. bikin dengan Baik, sistem omnibus law itu, Mas. ya, baik, Pak Teras. Eh, Sebagai politisi senior yang sudah berpengalaman, eh, feeling Pak Teras seperti apa? Karena sepintas lalu kalau saya melihat ya, karena ini kan undang-undang di domainnya DPD juga karena menyangkut tentang daerah. Daerah. DPD-nya kelihatannya kecenderungannya pemilihan melalui DPRD. Semua partai, bukan semua, tapi dominasinya itu juga cenderung seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, eh, kira-kira seperti apa undang-undang pilkada yang akan datang ini? Dan kalau itu bisa terjadi, kira-kira kapan? Ya, memang di prolegnas mengenai masalah pilkada ini belum ada penjadwalan. Ya, Dan waktu kita kan masih panjang, Mas. ya, ya, Jadi kalau mengikuti pada kalender ketatanegaraan, pilkada ini kan akan berlangsung pada tahun 2030 kalau tidak salah. ya, ya, Jadi ini waktu cukup panjang dan ini waktu yang paling tepat untuk masing-masing berbelanja. Berbelanja berkenaan dengan masalah meaningful participation itu loh, Mas. ya, ya, Jadi memberikan kesempatan kepada masing-masing partai dan juga termasuk di PDRI dan termasuk juga pemerintah untuk ya, menjaring pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang konstruktif berkenaan dengan masalah sistem pilkada ini, terutama dari para akademisi, Mas. Sehingga kita harapkan dalam 1-2 tahun ke depan ya, ini sudah ada sesuatu yang berbentuk konkret. Apa ya, yang idealnya bagi bangsa dan negara kita ini ke depan? Tentu tidak mungkin kita sempurna ya, Mas. ya, Kesempurnaan itu kan hanya milik yang maha kuasa, Mas. ya, Tapi minimal ya, kita sebagai pembuat undang-undang ini sudah melakukan ya, upaya yang terbaik di dalam rangka untuk apa yang mencegah atau mengurangi apa yang di awal tadi kita sampaikan. ya, Jadi ya memang kalau boleh saya katakan kalau bahasa ya, ininya it takes time, Mas, makan waktu lah. ya, ya. Pak Ya mudah, Teras, ya Mas. eh, saya kok merasa ya kita bagus lagi ya melihat urutan Pancasila itu. Jadi setelah persatuan nasional dari kompak, kemudian permusyawaratan, kemudian goalnya adalah keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan. Jadi kalau begitu menempatkan bahwa demokrasi itu adalah sarana untuk mencapai eh, apa kesejahteraannya itu. Jadi nomor satu kesejahteraannya. Jadi Iya, betul. bukan demokrasinya asal demokrasi hasilnya kayak apa nggak penting. Nah, apa yang ingin Pak Teras sampaikan mengenai ini? Iya, Mas, kita kan demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, Mas. Iya, Jadi apa yang Mas Bambang tadi sampaikan, 5 sila kita, itu kan menjadi iya, bagian dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, Mas. iya, Karena apa? Karena kita sudah berani menyatakan bahwa ideologi kita, salah iya, satunya yang menjadi penting di dalam kehidupan berbangsa ini kan iya, Pancasila. iya, Dan kita memaknai betul sila ketiga Persatuan Indonesia. iya.
Artinya apa? Dengan segala perbedaan, dengan segala keberagaman, dengan perbedaan pendapat, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Dan kemudian yang tidak kalah penting di alinea keempat, Mas Bambang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi spiritnya kita di dalam rangka kita mengatur bangsa dan negara kita ini, yaitu musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Para pendiri bangsa kita, Mas, kalau kita mengikuti prosesnya, yang namanya BPUPK tanpa Indonesia, karena belum ada Indonesianya, perdebatannya mereka luar biasa. Tetapi pada saat mereka sudah sepakat dengan adanya beberapa orang yang berbeda, nah itu sudah menjadi sesuatu hal yang menjadi putusan mereka. Jadi artinya para founding parents-nya kita, karena ada perempuan, jadi saya nggak berani bilang founding fathers, Mas. Nanti ibu-ibu marah. Ya udahlah, saya bilang kita berubah aja jadi founding parents. Nah, jadi kita mengakui bahwa pada saat itu ada juga tokoh-tokoh wanita. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembali lagi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, Mas, yang salah satu yang kita tidak boleh lengah itu memajukan, Mas. Memajukan apa? Kesejahteraan umum. Jadi artinya apa? Jangan kita buang-buang duit percuma hanya untuk pemilihan kepala daerah. Tapi lebih bagus kita menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Apa itu? Ya itu tadi. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM, Mas. Itu kita ingat nggak zamannya kita lagi krisis, Mas? Yang menghidupkan negara kita ini tiada lain siapa? Warung-warung Tegal, Mas. UMKM. Dulu belum ada yang pakai mart itu kan? Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Agustin Trasnarang, SHMH, politisi senior, anggota DPD RI yang telah memberi pencerahan mengenai wacana pilkada tetap langsung atau sebaiknya seperti usulan Presiden Prabowo Subianto dikembalikan ke DPRD. Sekali lagi terima kasih. Selamat berjuang, mudah-mudahan apa yang terbaik untuk Indonesia akan menjadi kenyataan. Terima kasih Pak Tras. Terima kasih, matur suwun Mas. Matur suwun. Waalaikumsalam. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video